2020 Omnibus Law belum diketuk palu. Dan saat itu perusahaan manajemen tidak bisa memaksakan untuk mengurangi hak pensiun kawan-kawan. No! Kenapa saat ini terus dipaksakan untuk perundingan? Terus dipaksakan? Karena apa kawan-kawan? Teman-teman, salam solidaritas. PKB tanpa Omnibus Law. Saya kira ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita cermati, menjadi sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan, menjadi sesuatu yang menarik untuk terus kita ikuti. Dan ketika kawan-kawan di Jakarta melakukan gerakan ini, saya kira ini bukan permasalahan di Jakarta saja, karena akan ada banyak perusahaan yang melakukan hal serupa. Oleh karena itu, ini menjadi permasalahan kita semua, menjadi permasalahan gerakan. Betul, pasti semua pekerja buruh dimanapun, gitu kan, dengan apa? Ya bukan isu lagi lah ya. Ada bukan isu lagi perihal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu, walaupun sekarang masih digugat di MK, gitu kan, dan kita kawal terus. Sekarang luar biasa dahsyatnya kan pemberangusan ini dengan apa? Dengan Omnibus Law sudah disahkan. Jadi saya kira ini menarik ketika tiba-tiba di media sosial ada satu gerakan yang mencuat begitu, yang mana gerakan itu bertajuk PKB tanpa Omnibus Law. Dan gerakan itu dilakukan oleh kawan-kawan di Jakarta, oleh sebuah PUK yang saya kira sangat kuat begitu, dengan jumlah anggota yang besar, dan di sebuah perusahaan yang relatif mapan begitu. Dia adalah PUK SPAMK FSPMI PT YIM, PT Yamaha. Saya kemudian teringat dengan Bung Indra. Bung Indra ini adalah pengurus pimpinan cabang Serikat Pekerja Logam FSPMI Bekasi, yang beberapa waktu yang lalu kami juga sempat bertemu dan mendiskusikan tentang dampak buruk dari Omnibus Law. Bung Indrayana ini rencananya juga akan menjadi saksi begitu dalam persidangan uji material Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, di mana Bung Indra akan memberikan satu keterangan bagaimana Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan ketika aturan turunannya belum disahkan, perusahaan sudah menjalankan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini memperlihatkan dengan gamblang begitu kepada kita tentang bagaimana undang-undang ini sesungguhnya berdampak buruk bagi kaum buruh. Kalau yang terjadi kan PKB ini pengusaha berbondong-bondong nih, biasanya dari kita serikat pekerja yang minta untuk segera diadakannya PKB. Nah, sejak ada Omnibus Law ini justru malah pengusaha yang berbondong-bondong untuk mengajukan PKB, baik itu pembaruan maupun PKB yang tadinya dari PP gitu. Nah, usut punya usut, ternyata mereka ya itu tadi menjadikan Undang-Undang 11 ini dengan aturan turunannya ini sebagai dasar acuan. Saya kira ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya dampak buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya Omnibus Law terbukti bahwa ada semacam perlombaan untuk turun ke bawah, mereduksi dan menurunkan tingkat kesejahteraan, bahkan yang diatur di dalam perjanjian kerja bersama. Kita tahu setiap kali ada perpanjangan PKB, maka semangatnya adalah perbaikan. Semangatnya adalah meningkatkan dari apa yang sudah diberikan pada tahun kemarin, pada PKB yang lalu, kemudian ada peningkatan pada PKB yang setelahnya. Tapi kemudian agak aneh kalau kemudian dalam PKB yang baru ini, ada perusahaan yang kemudian justru mencoba untuk menurunkan, mencoba untuk mereduksi begitu aturan-aturan yang ada dalam perjanjian kerja bersama itu, sehingga kualitasnya menjadi lebih rendah. Dan saya kira ini menjadi perhatian kita semua. Jadi setiap perusahaan yang mencoba untuk memperlakukan PKB yang mengikuti aturan-aturan yang diatur di dalam Omnibus Law, maka itu sejatinya adalah serangan bagi gerakan serikat buruh. Karena ketika satu perusahaan berhasil menurunkan nilai PKB-nya, maka bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan yang lain juga akan menurunkan hal yang sama. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana Omnibus Law itu nggak masuk ke perusahaan kita. Karena akan merugikan kalau sudah mulai masuk. Dan memang ada kekhawatiran dari kawan-kawan vendor kita, Bung Gar, Yamaha Group khususnya.
Kalau sampai YIM, HO atau WJ, karena kita dijadi satu ya. Kalau sampai di sini ada downgrade perihal PKB bisa masuk, Omnibus Law bisa masuk ke PKB YIM, bagaimana vendor-vendornya? Mereka lemah, Bung Har. Karena jadi acuan juga nantinya. Tapi kalau kita kuat, nah vendor-vendor juga akan kuat. Otomatis mereka bilang. Mereka akan kawal juga. Nah, dalam konteks itu, penting bagi gerakan serikat buruh untuk memastikan agar apa yang ada diatur dalam PKB itu tidak ada penurunan. Apa yang diatur dalam PKB itu tidak ada yang direduksi. Apa yang diatur dalam PKB itu tidak ada yang dihilangkan. Memang apa yang terjadi di Yamaha belum pada titik akhir begitu. Bahkan mereka sampai saat ini masih dalam tahap perundingan tata tertibnya. Tapi dalam perundingan tata tertib pun, kawan-kawan di sana sudah mencoba untuk memastikan agar Omnibus Law tidak diberlakukan di dalam perpanjangan PKB mereka. Saya kira ini menarik untuk kita ikutin, menarik untuk kita cermati, dan saya kira ini juga menjadi perhatian bagi kita semua. Kalau saja perusahaan sekelas Yamaha berhasil menurunkan tingkat kesejahteraannya melalui PKB, maka bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan yang lain juga akan mengikuti yang sama. Ada satu pertanyaan penting, mengapa kaum buruh perlu untuk memproteksi dirinya dengan memastikan agar PKB tidak mengikuti Omnibus Law. Karena memang dalam Omnibus Law ada banyak sekali aturan-aturan yang direduksi. Ada banyak sekali aturan-aturan yang kemudian merugikan kaum buruh. Nah, kemudian ketika dalam PKB yang dijadikan acuan adalah pasal-pasal yang sudah diturunkan tingkat kesejahteraannya tadi, maka sama artinya perundingan PKB yang sejatinya punya semangat, punya spirit untuk melakukan perbaikan, justru yang terjadi adalah penurunan. Nah, ini tentu kita tidak mau hal ini terjadi, dan tentu saja menjadi satu tugas kita bersama untuk memastikan agar Omnibus Law tidak diterapkan di perusahaan, baik di dalam peraturan perusahaan, apalagi di dalam PKB. Dalam kaitan dengan itu, saya bertemu dengan dua orang kawan begitu. Yang pertama adalah Bung Indrayana. Menurut Bung Indra, kejadian ini sudah lama begitu, beberapa saat setelah Omnibus Law disahkan. Bahkan belum ada aturan turunannya. Kawan-kawan bisa bayangkan, aturan turunannya saja belum disahkan, aturan turunannya saja belum ada, tapi perusahaan-perusahaan sudah mulai menjalankan aturan-aturan yang ada dalam Omnibus Law. Ini mencerminkan begitu tentang bagaimana watak asli dari Omnibus Law ini. Dia disukai oleh pengusaha hitam untuk melucuti begitu apa-apa yang saat ini didapatkan oleh kaum buruh. Dan yang kedua, saya juga bertemu dengan Bung Dadan, salah satu pengurus di PUK FSPMI PT YIM, yang kemudian menjelaskan tentang apa sebenarnya yang terjadi di perusahaan Yamaha itu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di PT di tempat kawan-kawan ini, Bung, soal aksi kawan-kawan terkait dengan kampanye tanpa Omnibus Law itu? Jadi perjalanan memang panjang ya. Perjalanan panjang gitu, Bung Har. Perjalanan panjang, progresnya sepertinya dari tahun lalu. Progres dari tahun lalu itu kita di YIM, di internal YIM, kan PKB juga perpanjangan 1 tahun nih. PKB periode 2018 ke 2020. Nah, tahun lalu kita juga sudah menginginkan adanya perundingan PKB. Tapi perusahaan mendesak minta diperpanjang. Akhirnya PKB diperpanjang karena situasi lah, kita maklum. Akhirnya PKB diperpanjang sampai per September 2021. Jadi PKB yang hari ini tuh di tahun ini kita PKB perpanjangan. PKB perpanjangan. Sehabis PKB perpanjangan PKB kan awal tahun kita ada upah gitu kan, perundingan upah. Nah, di momen upah pun manajemen sama statementnya juga ada rumor statement nggak akan naik upah. Karena pergerakan teman-teman jamaah sesuai buku pelangi yang join dengan Bung Kahar luar biasa, pergerakan harus terus dijaga, dikawal. Alhamdulillah diaplikasikan tuh. Pergerakan mengawal kenaikan upah juga. Kita pun ya bukan kita mau melanggar prokes ya, tapi kita tetap pakai prokes gitu kan. Tapi kan
tetap namanya karyawan banyak, anggota banyak, dan selalu pengawalan itu ada. Dan akhirnya alhamdulillah juga perundingan kenaikan upah berjalan dengan baik walaupun kita tekan. Tadinya diundur tuh perundingan upah juga. Kita tekan, akhirnya alhamdulillah bikin schedule dan alhamdulillah selesai. Hasilnya cukup lumayan di momen pandemi seperti ini. Menginjak lagi di bonus yang lebaran, THR bonus. Pokoknya di momen-momen urgent itu pergerakan kita kawan dengan teman-teman itu terus menjaga itu. Dan ya akhirnya perjalanannya mirip-mirip di kenaikan upah gitu kan. Kita dapat THR bonus lumayan baik gitu kan. Dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, momen sehabis lebaran, momen PKB perpanjangan ini perusahaan mendesak untuk perundingan PKB. Kalau tahun lalu kita yang mendesak perunding PKB, kalau tahun ini perusahaan yang mendesak segera untuk perunding PKB, bikin tim perunding gitu kan. Kita yang dikejar-kejar. Akhirnya sudah terbentuk tim. Dan awal bulan Juli kita mulailah ada schedule dan perundingan. Kita hari ini itu sudah masuk ke hari ke-6 perundingan. Baru membahas tatib. Tatib di perundingan ke-6 ini masih belum selesai. Nah, kemarin di perundingan kelima, yang kemarin yang mungkin juga jadi viral itu ya. Jadi viral dan lumayan dahsyat juga itu kejadian karena spontanitas Bung Kahar. Itu spontanitas kawan-kawan pleno dan anggota itu kita mengadakan ini pleno yang mengadakan pleno perwakilan bagian kita mengadakan doa bersama di MB, tapi karena hujan besar dari kemarin tuh hujan besar dari siang teman-teman udah mengkondisikan itu. Akhirnya pindah ke main gate depan gedung 2 itu, lobi gedung 2. Tempatnya HRD, manajemen. Ya akhirnya kita sosialisasi di situ dan penyampaian ya jadi seperti rapat akbar juga akhirnya konsolidasi itu. Seperti itu Bung Har. Dan terjadilah seperti kemarin, ya kan? Akhirnya anggota dan seluruh karyawan hampir menerima sosialisasi yang baik. Dan terima kasih buat teman-teman tim perunding, teman-teman serikat pekerja, anggota support. Mereka jadi semangat gitu kan. Karena dia ini dengan isu Omnibus Law itu begitu rancu, begitu kekhawatiran karyawan-karyawan yang sudah masa kerjanya di atas 15 tahun gitu kan. Jadi belum sampai masa pensiun itu mereka pada khawatir Bung Kahar. Apalagi kalau mereka yang bukan anggota gitu kan. Mereka dengar rumor-rumor yang macam-macam, nggak mau koordinasi dengan PUK, akhirnya kekhawatiran banyak sekali yang mundur. Pensiun dini maksudnya. Alasannya takut pesangonnya berkurang. Karena sesuai Undang-Undang Cipta Kerja itu. Bung Indra, aku mau ngobrol-ngobrol soal itu tuh, PKB tanpa Omnibus Law. Ini kan mulai banyak kan kawan-kawan yang PKB-nya itu diturunkan begitu kualitasnya sesuai dengan Omnibus Law gitu. Nah soal itu aku ingat waktu itu kan dirimu kan diminta menjadi salah satu saksi kan di judicial review Undang-Undang Cipta Kerja itu yang terkait dengan masalah PKB gitu yang udah diturunkan sebelum bahkan kalau nggak salah waktu itu sebelum Omnibus Law itu disahkan begitu ya, masih rame-rame lah. Tapi udah mulai ada yang minta itu. Itu gimana sih, Bung Indra? Ya. Kalau nggak salah tanggal 678 ya, tanggal 5 itu kan tanggal 6 itu tanggal 678 lah itu kan disahkan Undang-Undang 11 itu. Belum ada aturan turunan, tapi mereka itu sudah dengan berbagai naskah yang beredar ya, yang beredar di umum di masyarakat, mereka menggunakan itu sebagai acuan gitu. Jadi Omnibus Law belum disahkan itu mereka pun udah
menggunakan itu sebagai dasar. Ya nggak tahu nih apa. Nah, yang dari berapa ya 1.900 ada yang 800 lembar itu halaman itu, yaitu yang dipakai mereka untuk dasar apa ya PKB mereka gitu. Jadi aturan turunannya aja belum dikeluarin, tapi mereka udah mulai rame-rame untuk ngajak berunding PKB gitu ya. Yang kemudian kita sinyalir itu adalah cara mereka untuk mengadopsi aturan PKB mereka itu ke dalam Omnibus Law ya gitu. Iya, itu kan PP 34, 35 sampai 37 itu kan baru-baru ini tahun 2021. Nah, mereka 2020 aja udah menggunakan itu. Ya kasarannya itu belum ada PP 35 yang mengatur tentang pesangon aja. Mereka mungkin karena bocoran-bocoran, ya itu mereka gunakan. Memang kita sudah cetuskan bagaimana, makanya kita pun bikin atribut gitu kan, CPKB tanpa Omnibus Law itu untuk seluruh anggota. Kita sosialisasi, bikin atribut yang saya pakai nih Bu Kahar untuk seluruh anggota. Dan anggota diharapkan datang sendiri ke PUK mengambilnya, enggak melalui perwakilan bagian. Dan alhamdulillah hampir 80% anggota yang datang dari 100% itu, karena masih ada stok gitu kan. 80%. Jadi sekitar ya 2.000-an anggota sudah tanda tangan ngambil atribut CPKB sama tanda tangan komitmen di banner. Kita sampai habis banner itu hampir 7 banner kali itu. Tanda tangan CPKB itu. Anggota semua itu. Dan mereka ngambil kaos atribut ini untuk supaya anggota kita khususnya paham apa yang sedang dihadapi PUK dan perundingan PKB waktu itu sebentar lagi didesak oleh manajemen tadi. Dan alhamdulillah 80% anggota sudah paham itu. Makanya hikmah dari pandemi ini, dan alhamdulillah Bung Kahar yang terus dan Bung Iqbal yang terus mengajarkan Zoom. Jadi kita pun akhirnya dimain di Mensos terus. Tidak bisa aksi aktual, main di virtual, main di Mensos. Kita share itu CPKB tanpa Omnibus Law, PKB JIM tanpa Omnibus Law. Jadi emang sudah kita planning, Bung Kahar. Ya, kalau menurut Bung Indra, dalam situasi seperti ini apa ya mesti dilakukan serikat pekerja gitu ya? Baik di tingkat perusahaan dan kemudian di tingkat yang lebih atasnya gitu, seperti apa? Kalau gini Mas, kalau untuk serikat pekerja sih ya upgrade sama peningkatan soft skill anggota terkait PKB, karena sebenarnya PKB itu satu-satunya senjata yang memang terselamatkan dari Omnibus Law. Gitu. Aturan cantolan PKB itu ada di Undang-Undang 13 antara pasal 112 sampai 130. Undang-Undang 13 itu ya. Undang-Undang 13 2003. Itu tidak direvisi oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Termasuk aturan turunannya kan. Ketika Undang-Undang 13 tidak direvisi, secara otomatis kan aturan turunannya yang sekarang ini ada, yaitu Permenaker 28 tahun 2014, itu pun tidak kena revisi. Artinya apa? Itu masih utuh, masih lengkap, dan itu tidak berubah sama sekali tentang aturan pembuatan PKB. Nah, kawan-kawan sebenarnya itu sudah terselamatkan dari Omnibus Law. Sebenarnya itu, mau itu kawan-kawan yang punya PP maupun kawan-kawan yang punya PKB. Contoh kawan-kawan yang punya PP, kenapa mereka masih selamat? Selama ada serikat pekerja ya. PP ini, Permenaker 28 tahun 2014 ini, pasal 12
itu menyebutkan bahwa ketika peraturan perusahaan itu ada dan akan diubah dari nilainya untuk diturunkan, maka pengusaha wajib untuk berunding untuk dirundingkan dengan serikat pekerja. Wajib ini loh ya, wajib. Itu PP, peraturan perusahaan. Bagaimana kalau PKB? Itu justru lebih terikat lagi. Artinya perusahaan tidak akan bisa mengubah aturan itu ketika serikat pekerja dengan tidak secara ikhlas-ikhlasan gitu mau menerima apa yang diinginkan perusahaan. Artinya gini Mas, ini kuncinya ada di serikat pekerja. Ketika serikat pekerja itu menguasai Permenaker 28 tahun 2014 beserta dan Undang-Undang 13 pasal 112 sampai pasal 130 kalau nggak salah, saya rasa itu akan selamat. Omnibus Law PKB tidak terpengaruh oleh Omnibus Law, baik itu yang dari PP peraturan perusahaan maupun yang sudah PKB, gitu Mas. Tapi berarti sebenarnya PKB tanpa Omnibus Law ini belum diterapkan begitu ya di teman-teman ini ya? Belum, dia mah belum. Ini hanya kampanye untuk memastikan agar perusahaan jangan sampai dia punya pikiran betul. Untuk menerapkan Omnibus Law dalam PKB-nya. Betul. Tapi bukan tidak mau diterapkan. Jadi di Tatip juga sudah mulai itu ngangkat-ngangkat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu. Makanya di Tatipnya bicara Tatip PKB mah ini sudah 6 pertemuan nih Bung Kahar. Belum selesai-selesai, padahal Tatip kan mudah sebenarnya. Karena ya itu. Kenapa? Apa yang membuat dia sulit itu, Bung? Ya karena ingin memaksakan juga bagaimana masuknya Undang-Undang Omnibus Law itu. Tapi di perundangan ini tadi saya dengar informasi mulai dihilangkan itu Undang-Undang Omnibus Law, tapi Undang-Undang 13 juga dihilangkan, malah dimasukin PP, tapi belum selesai hari ini. Hari ini kawan-kawan tim berunding masih berunding. Jadi di Tatip juga hal-hal yang mendasari PKB itu secara tatipnya memasukkan juga hal-hal undang-undang yang dipakai gitu. Nah itu yang sekarang yang masih pasal yang masih belum selesai, perihal acuan pasal-pasal nanti itu di Tatip itu. Oh jadi intinya teman-teman itu mengunci dari Tatipnya jangan sampai kata-kata Undang-Undang Cipta Kerja itu muncul. Betul, Bung Kahar. Ya. Karena psikologinya berat di situ. Karena Tatip kan sebagai landasan moral dan acuan juga kan selesainya PKB. Walaupun ada di pasal Tatip yang tadi saya katakan, selama PKB baru belum selesai, belum ada yang baru, PKB lama masih berlaku. Ya, ngomongin soal PKB, ini kan mulai ramai tuh, misalnya kawan-kawan di YIM, Yamaha, itu dia melakukan kampanye PKB tanpa Omnibus Law. Karena ada indikasi perusahaan akan menerapkan pasal-pasal yang ada dalam PKB itu dalam pembaharuan PKB mereka gitu. Nah, menyikapi fenomena ini, menurut Bung Indra, seperti apa Bung yang harus kita lakukan? Ya, kata kunci ada di serikat pekerja. Serikat pekerja. Selama kawan-kawan serikat pekerja tidak bersepakat untuk merubah aturan yang ada di PKB yang selama ini mereka punya, perusahaan pun tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk merubah kesepakatan itu. Yang namanya kesepakatan itu kan terjadi ketika kedua belah pihak mau bersepakat. Tapi ketika salah satu pihak nggak bersepakat, ya aturan itulah yang berlaku. Maka kita sebenarnya nggak usah pusing. Ini gimana mempertahankan PKB, Mas? Selama ente sebagai serikat pekerja tidak bersepakat, ya udah beres gitu. Nggak usah terbujuk rayu. Ini lain soal ya Mas ya. Ketika serikat pekerja rayuan dari pengusaha
oh ini ini berlaku untuk pekerja lama, ini untuk kalau undang-undang Omnibus Law untuk pekerja baru. Itu pun salah menurut saya. Karena apa? Karena ujungnya serikat pekerja akan hancur. Pekerja-pekerja baru tidak akan tertarik dengan serikat pekerja. Kan gitu. Orang haknya mereka nggak dilindungi. Tapi itu tadi, dengan berdasarkan Permenaker 28 tahun 2014, perubahan PKB tidak akan terjadi, penurunan nilai PKB tidak akan terjadi, tidak akan bisa ketika serikat pekerja mampu bertahan. Bertahan kenapa? Ya itu tadi, berdasarkan Permenaker dan Undang-Undang 13. Gitu, Mas. Tiba-tiba ada satu gerakan yang lumayan dahsyat gitu kan, yang terlihat di media sosial itu banyak orang dengan membentangkan banner PKB tanpa Omnibus Law. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya juga mendapat kabar dari banyak teman, ini dipantau begitu, ditunggu oleh banyak kawan. Karena kalau sekuat teman-teman saja itu bisa lolos, PKB-nya mengikuti aturan undang-undang Omnibus Law ini, kemungkinan di banyak perusahaan juga akan diterapkan yang sama. Nah ini apa psikologis teman-teman? Karena ini kayaknya yang baru pertama saya tahu ya, saya nggak tahu di luar sana, yang melakukan gerakan PKB tanpa Omnibus Law ini. Ini kan berarti menjadi pionir begitu, menjadi pelopornya gitu. Apa yang kawan-kawan siapkan untuk memastikan agar Omnibus Law tidak diberlakukan di perusahaan? Iya, ya alhamdulillah Bugar. Jadi hasil edukasi kita, hasil dari selesainya buku perjuangan YIM yang Bung Kahar settle itu, Pelangi Perjuangan di Yamaha, karena sejarah Yamaha begitu panjang. Bung Kahar tahu sendiri, teman-teman DPP Bung Iqbal tahu bagaimana perjalanan Yamaha, gitu kan? Dan bagaimana kondisi yang sudah baik di Yamaha dan bagaimana manajemen Yamaha. Makanya tetap perjuangan di YIM ini dinantikan oleh banyak kawan-kawan kita di vendor YIM khususnya, Bung Har. Seperti itu, Bung Har. Ya, betul. Dan saya kira tidak hanya kawan-kawan di vendor, tapi juga teman-teman di banyak perusahaan juga akan melihat bagaimana kawan-kawan bisa mempertahankan PKB tanpa Omnibus Law ini. Kalau menurut saya sih nggak usah terlalu jauh nyari aturan penyelamat untuk serikat pekerja bertahan di PKB, nggak usah terlalu jauh-jauh. Aturan ada di depan kita, cuma sayangnya aturan yang ada di depan kita, Permenaker 28 2014 ini tidak pernah kita baca. Setelah kita baca, ternyata ya itu tadi, ada di pasal 10, ada di pasal 12, terus terkait terkait perubahannya itu pun mau itu PP maupun PKB itu wajib dirundingkan dengan serikat pekerja. Ya, kata kuncinya ada di serikat pekerja. Serikat pekerja ya harus cerdas. Nggak usah cerdas-cerdas amat. Selama itu cuma berapa lembar sih Permenaker 28 2014? Cuma beberapa lembar. Kalau serikat pekerja itu menguasai, saya rasa mereka akan tenang. Intinya yaitu tadi, ketika terintimidasi, udah pending aja. Toh mekanisme yang akan berjalan. Nah, ketika mekanisme yang akan berjalan, gini, Mas. Sungsin itu di perusahaan di Logam di Bekasi itu PKB 8 tahun udah tidak berlaku. Bukan tidak berlaku, artinya mereka tidak pernah diperbarui. Tapi ketika mereka masuk ke PHI, aturan yang dipakai adalah aturan terakhir, yaitu PKB yang selama 8 tahun itu belum pernah diperbaiki, belum pernah diperbarui. Nah, dari situ, oh ternyata iya sakti juga ini Permenaker 28 2014. Gitu, Mas. Siap. Bung Dadang, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman soal ini? Ya, khususnya untuk buruh dimanapun, khususnya dan umumnya untuk khususnya untuk anggota SPMI dimanapun, untuk buruh dimanapun. Perjuangan itu dimulai dari internal kita masing-masing. Perjuangan dan kuatkan barisan kita. Kuatkan mental, keberanian, ya kan? Kapasitas alhamdulillah lah. SDM SPMI sekarang sudah baik gitu kan. Tinggal digabungkan keberanian dan mental.
untuk menghadapi itu semua. Karena tantangan itu pasti dimanapun. Saya prihatin bukan, jangan dengan kondisi undang-undang yang sudah disahkan itu walaupun sekarang masih digugat. Kalau di satu tempat, di satu perusahaan besar pun, gitu kan, kalau PUK-nya dan anggota tidak kuat, bisa masuk itu. Apalagi di PUK-nya yang lemah. Ada PUK tapi lemah, habis. Apalagi yang nggak ada PUK-nya, kelar. Dan itu bongkar situasinya kita. Prihatin di situ. Makanya ya mudah-mudahan dengan pergerakan pengawalan PKB di YIM ini jadi membuat semangat para buruh dimanapun dan semangat untuk mengawal di internalnya masing-masing. Begitu Bungkar. Ya, oke. Terima kasih Bung Dedang. Siap. Teman-teman, saya kira itu informasi yang bisa saya sampaikan dan tentu kita masih akan mengawal lebih jauh tentang bagaimana penerapan Omnibus Law di tingkat perusahaan. Dan kita tahu saat ini uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kita juga tahu uji materialnya juga belum diputuskan. Dalam kaitan dengan hal itu, kita ingin memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi pun memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Adil dalam perspektif kita adalah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang kita nilai memang merugikan dan dalam pembuatannya juga cacat secara formil begitu. Jika teman-teman merasa bahwa informasi yang kami sampaikan bermanfaat, silakan kawan-kawan subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan gerakan yang saat ini sedang kita lakukan.